Suara saya kedengaran? Halo? Kedengaran, Pak. Ya. Ini Tiffany teman-temannya kemana? Kalau Agnes izin ya, yang lain kemana? Nggak tahu juga ya, Pak. Oh iya udah. Nanti Tiffany mewakili teman-temannya ya untuk materinya ini ya. Jadi hari ini rencananya saya mau ngasih 2 MK ya. Jadi pertama seperti biasa. Jadi kalau di hari lainnya saya nggak sempat, misalnya kayak Senin itu kan ini ya padat. Kadang orang kalau hari Senin itu bisa tentatif, jadi bisa diganti hari Sabtu. Kalau yang di hari ini hari Kamis atau Rabu ya, yang untuk SPA itu tabrakan sama ini ya jadwalnya kakak kelas kalian ya, yang ini tentang MK pilihan kota berkelanjutan ya. Jadi kadang mungkin kalau pas di hari Kamis itu dipakai untuk kakak kelas kalian, mungkin saya nggak bisa ngajar, jadi saya pindah di hari Sabtu seperti ini. Kalau pas di hari Kamisnya eh, kakak kelas Anda libur, mungkin kita bisa pakai ya hari Kamisnya. Jadi hari Sabtu ini untuk ini ya, waktu yang tersedia untuk kita cukup panjang gitu ya. Jadi saya campur antara studio perancangan arsitektur 3, terus dicampur setelahnya baru menggambar arsitektur gitu ya. Menggambar digital AutoCAD. Jadi teman-teman yang tidak mengambil AutoCAD atau menggambar AutoCAD nanti bisa live gitu ya setelah studio perancangan arsitektur 3 gitu ya. Kalau mau ikut ya monggo, tidak apa-apa ya sampai 2 MK selesai gitu. Oke, jadi hari ini udah pernah disampaikan sama Bu Reni belum ya terkait eh, ini tugas besarnya. Jadi SPA 3 ini kan kemarin kita sepakati antar dosen luarannya itu menyakup ini ya. Jadi satu tugas besar itu menyakup eh, mata kuliah DPA 3. Terus di sana juga ada studio perancangan 3, terus ada menggambar digital juga, dan terakhir ada struktur gitu ya, struktur bangunan berlantai banyak. Nah, jadi di sini dalam satu tugas itu kalian nanti satu tema tugas kalian mengerjakan 4 ini ya, 4 tugas ya, tugas besar ya. Tapi temanya sama, bangunannya sama, tapi misalnya untuk MK struktur lantai banyak, nanti kalian tinggal ke Pak Martin ya. Pak Martin tinggal mengerjakan desain yang denah lantai bangunan yang ada di SPA itu diberikan eh, gambar untuk gambar strukturnya gitu ya. Nanti asistensinya ke Pak Martin. Kalau untuk analisa konsepnya nanti larinya ke Bu Reni. Nanti kalau yang gambar menggambar untuk denah tampak potongannya segala macam nanti ke saya ya, atau ke Bu Ria ya, Bu Sueria ya untuk asistensinya. Nanti untuk menggambar arsitekturnya nanti sisa dari gambar-gambar yang tidak diproduksi oleh MK-MK yang tadi 4 tadi ya. Jadi untuk studio perancangan arsitektur ini disepakati oleh desain-desain sesuai sama ini ya, RPS-nya adalah commercial use ya, jadi mixed use. Jadi suatu kemarin sudah sempat disampaikan pertemuan sebelumnya bahwa mixed use itu adalah bisa kawasan yang mix atau bangunannya yang mix gitu ya. Tapi di SPA 3 ini bangunannya ya. Jadi ada satu bangunan tapi fungsinya itu berbeda-beda gitu ya. Mix campuran gitu ya. Jadi bisa di bawahnya pertokoan, lantai duanya itu kafe, atau lantai tiganya itu hunian dari pemilik ruko itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi levelnya untuk tugas besarnya itu untuk yang belum pernah mendesain mungkin level ruko standar saja itu lebih sederhana. Nanti kalau untuk yang udah pernah berpengalaman atau udah ingin meningkatkan kreativitasnya bisa ini ya, bisa menggunakan set yang sama tapi elevasinya lebih dari satu gitu ya. Ini lebih banyak gitu ya. Itu sebentar
Misalnya kayak Mas Tahir ingin ini ya bangunan 4 lantai dong gitu ya, karena 2 lantai itu udah mudah gitu misalnya ya, atau si ideal mungkin mau explore desainnya mau lebih dari 2 lantai. Tapi kalau teman-teman yang lain yang di sekiranya masih ini awal, nanti bisa pakai yang standar dari Bu Reni ya, jadi bangunan 2 lantai dan jenis bangunannya ruko atau rukan gitu ya. Terus nanti fungsinya disesuaikan dengan pembimbingannya ya. Nanti maunya bikin ruko, rumah dan toko atau kantor dan rumah gitu terserah ya nanti. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya mulai? Pak, saya mau tanya. Ya, Tiffany. Misalnya satu bangunan itu Pak, lantai satunya alat tulis gitu, terus lantai 2-nya elektronik, itu masih termasuk mixed use kah Bapak? Mixed use itu ini ya jenis kegiatannya ya, jenis kegiatannya itu pertokoan atau rumah tinggal atau apa gitu ya. Jadi misalnya di bawah itu tadi apa? Jual apa tadi di bawah? ATK. ATK ya, kan berarti di bawah pertokoan kan ya. Jadi perdagangan ya. Terus di lantai 2-nya apa? Restoran. Elektronik, furniture. Furniture berarti kan sama-sama perdagangan ya, cuman jenis barang yang didagang aja yang beda. Ya aneh di explore lagi. Jadi misalnya satu perdagangan, lantai 2-nya jenisnya lain ya. Misalnya kayak hunian atau restoran. Itu kan ininya beda, jenis kegiatannya beda. Kalau bawahnya jualan terus atasnya jualan aja itu berarti sama, single use, Tiffany. Cuman beda barang yang dijual aja. Oke Pak. Ya, iya. Atau ada lagi yang mau diskusi? Hafiza. Kayak gitu ya. Jadi nanti dilihat dari jenis-jenisnya ya. Jadi jenisnya harus berbeda ya. Kalau di bawahnya adalah perdagangan, lantai atasnya atau keduanya itu paling tidak atau rumah tinggal gitu ya, hunian ataukah fungsinya beda restoran gitu ya, segala macam ya. Jadi bedanya situ atau perkantoran gitu ya. Jadi fungsinya beda. Kalau penginapan itu masuknya juga bisa ya, misalnya lantai bawahnya itu penginapan, lantai atasnya itu hunian itu bisa. Tapi kan ininya beda ya, fungsinya beda. Tapi walaupun kegiatannya juga tidur sama tidur di atas, tapi fungsi anunya beda, fungsi kegiatan dari aktivitasnya itu beda. Nanti bisa didiskusikan sama Bu Reni ya terkait konsepnya. Jadi nanti dipilih minimal 2, jadi misalnya nanti Tiffany atau Husnah, rukan aja deh, satunya bawahnya pertokoan, atasnya itu mungkin restoran atau rumah tinggal atau alternatif lainnya ya. Ini mungkin ini udah disampaikan ya terkait background ini waktu pertemuan sebelumnya. Ini materinya kok nggak salah sama-sama Bu Reni, jadi harapannya ini udah disampaikan sama Bu Reni ya. Jadi ini saya dapat dari Bu Reni. Jadi kemarin disepakati sama Bu Reni dan saya itu lokasinya di Ruko Bandar gitu ya. Jadi nanti ada sebentar, lokasinya itu ini di Ruko Bandar itu yang ini atau yang ini ya, saya kurang paham. Yang ini ya, jadi nanti di survei ya. Biasanya kalian kalau studio itu disurvei kan ya. Jadi udah dapat lokasinya di mana, nanti disurvei, di foto-foto gitu, dianalisis itu masuknya DPA ya. Dilihat dari potensi setnya, kontur, analisis tapak segala macam itu nanti uh, lingkup MK-nya DPA ya, Bu Reni ya. Nanti kalian, yang penting kalian udah tahu lokasinya. Ini lokasinya panjangnya ini ya, 30 ya. Jadi lebarnya ini 10 meter, panjangnya 20, belakangnya 10 gitu ya. Kemarin disepakati depan ini yang dijadikan ruko ya, ruko atau bangunan yang dijadikan multi use ini ya.
Jadi kalian punya lahan 10 kali 20, kemudian 10 kali 10-nya ini ruang luar ya, ruang luar yang bisa kalian explore ya. Ini menghadap ke laut ya. Jadi itu mungkin bisa kalian explore atau ide desain apa gitu ya. Kalau kanan kirinya ini saya nggak rekomendasi untuk ada fasad jendela atau bukaannya. Karena ruko kan tipikalnya dia mati, jadi nanti bukaannya hanya dari depan sama di belakang ya. Jadi nanti itu kondisi setnya, atau ada yang mau diskusikan dulu? Pak, mau nanya. Hmm. Kan tadi kata Bapak yang di bagian depan aja yang ada bukaannya, kalau ruko. Terus yang bagian belakang kan masih ada lahan kosong, itu kita bangun bangunan lagi atau kosong aja? Enggak, jadi yang ya pertanyaannya Husna ini ada dua sisi ya yang bisa dieksplor sebagai bukaan. Jadi ini bisa jadi pintu masuk, ini juga menjadi pintu masuk. Jadi ada dua sisi Husna yang bisa dieksplor. Jadi boleh dibikin bukaan, di sini juga boleh dibikin bukaan. Terus pertanyaan keduanya, ini apa boleh diolah struktur? Jangan ya. Jadi tahan yang dijadiin bangunan itu ini saja. Terus yang sisanya atau ruang luar ini dijadiin taman kah atau apakah yang kalian desain sendiri ya, sekreatif mungkin ya. Jadi yang ruang luar ini nggak boleh dijadiin bangunan ya. Jadi ya landscape-nya lah, ibaratnya itu ruang landscape yang bisa diolah gitu ya. Kemarin ini kenapa diputuskan yang di luar ini ada 10 meter? Karena kan di Balikpapan sempat disampaikan ya kemarin analisa tapak ya. Jadi analisa tapak itu sebenarnya menyangkut regulasi ya. Ada analisis regulasi di sana bahwa bangunan yang ada di pesisir itu kemarin gimana ya? Kalau pesisir terus dia ada turap gitu ya. Turap atau dinding pembatas seperti kayu atau turap beton, itu berarti kan dia nggak boleh dibangun menjorok ke dalam 5 meter ya. Jadi kemarin tuh disepakati sama Bu Reni, ini 5 meter ini nggak boleh dibangun gitu ya, kalau dari regulasi gitu ya. Jadi nggak boleh dibangun, tapi ini kan garis turapnya beda-beda ya, semaunya pengembang sendiri ya, nggak satu garis utuh gitu ya. Jadi ini info dari Bu Reni, ini kayu gitu ya. Jadi kayunya ini belum tentu ini ya regulasi dari pemerintah ya. Jadi ini bisa jadi kayu yang kolong-kolong gitu ya. Nah bisa jadi yang garis pembatasnya itu ini. Jadi yang turapnya itu ini. Jadi mundurnya itu 5 meternya dari sini. Jadi untuk menghindari kita ini ya miss dengan regulasi, jadi disepakati ini 10 kali 10 ini nggak boleh dibangun gitu ya. Jadi yang boleh kalian olah bangunannya ada di sini ya. 10 kali 20 dan yang bukaannya paling tidak ada di depan sama di belakang. Yang di kanan kirinya jangan dikasih bukaan. Ya, Husna ya. Ada lagi, Husna? Husna? Tanya lagi, Pak. Ya. Nah, tadi kan bukaannya dari depan sama belakang itu. Tapi sampingnya juga nggak boleh ada bukaan. Jadinya kalau misalnya kita mau buat misalnya taman atau kafe yang di bagian belakang juga, Pak. Jadi arah masuknya cuma dari depan aja. Kita nggak boleh buka dari jalan dari samping. Iya, nggak boleh. Gitu ya. Kalau pertanyaan Husna ini ya bisa ini ya apa eksploratif ya. Jadi nanti misalnya nanti dari Bu Reni bilang boleh, ya silakan aja ya. Nanti kalau pas di bimbingan saya terus misalnya Bu Suheria bilang boleh gitu nggak apa-apa ya. Karena kan di sini nggak dijelasin juga sama Bu Reni ya. Jadi ini boleh dibangunnya itu 10 meter saja atau 9 meter terus disisakan 1 meter gitu ya maksudnya Usna. Ada 1 meter terus dibuat jalan ke belakang untuk masuk lewat belakang gitu ya. Itu nggak ada batasan ya, saya nggak membatasi ya. Terkala itu eksplorasi dari kalian ya. Misalnya nanti Usna eksplorasinya lebih variasi gitu ya. Jadi dia 9 meter dijadiin bangunan,
terus dia masih ada 1 meter di sini untuk jalan kaki ke belakang, terus dia bisa eksplor di sininya. Nah itu tergantung kalian ya, kreativitas kalian ya. Tapi kalau 10 ini dihabisin, itu nggak boleh ada bangunan di kanan kiri ya, bukaan di kanan kiri ya. Tapi kalau kalian 9 kali 20, nah berarti ini bisa dieksplor ya sebelah kirinya ya, dibuka jendela apa segala macam gitu ya. Itu ini ya, nanti bisa didesain, nanti bisa terus nanti diasistensiin misalnya. Pak saya desain saya kayak gini Pak, kira-kira boleh apa enggak gitu ya. Kan itu arsitek itu kan explore ya. Jadi sekreatif kalian ya. Jadi mau pakai lahannya 10, 20 ini habis, silakan, atau mau dipakai 9 kali 20, mau dibikin bukaan sebelah kirinya biar ini lebih ini ya, explore lagi bangunannya juga boleh, atau fungsinya biar bisa lebih besar gitu ya. Jadi di bawahnya itu banyak bukaan, jadi bisa cross ventilationnya lebih maksimal segala macam gitu ya. Boleh, boleh itu. Nah, nanti tinggal asistensi menjelaskan ke ini aja yang pengampunya siapa nanti. Ya ada lagi. Nah, Sudah Pak, itu aja dulu. ya oke. Tiffany, ada lagi. Kalau untuk lantainya berapa Pak? Minim kan ini digabungkan dengan MK bangunan berlantai banyak ya, punya ya Pak Martin. Jadi harusnya dia ini lebih dari 1 ya, jadi 2 ya, 2 ke atas ya, 2 lantai, 3 lantai gitu ya. Kalau untuk misalnya ideal gitu ya sama Pak Tahir, wah 3 lantai, 4 lantai deh saya gitu ya. Kalau Tiffany, Husna atau yang ini yang kelas A mungkin bisa ini ya, bisa minimal 2 lantai lah. Oke Minimal Pak. ada 2 fungsi gitu ya di 2 lantai itu. Jadi lantai 1-nya beda, lantai 2-nya beda gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita ke nanti ini ya. Jangan lupa survei ya. Survei-survei untuk lihat ini ya. Kan itu nanti untuk materinya Bu Reni juga ya. Jadi kalian analisa konsepnya kan pasti ada foto-foto lokasi existing nih. Oke, ini 10-20, jadi bangunannya ini tadi yang kita lihat tadi. Terus aslinya 10-30. Kemudian ruang luarnya 10, ruang adanya 20 ya. Ini ada tugasnya ya. Ini Bu Reni yang mengisi ini. Jadi adalah merancang bangunan komersial 1-3 lantai. Ini harusnya 2 ya. 2-3 lantai. Dua, ya 2-3 lantai. Fungsi bangunannya komersial, dibebaskan sesuai dengan masing-masing. Misalnya disampaikan Bu Reni, jadi kombinasi ya kantor dengan restoran, atau toko dengan restoran, ataukah residensial dengan restoran, itu ini ya. Terserah dari mahasiswa ya, nggak ada batasan untuk mahasiswa-mahasiswi untuk menentukan
Saya mau desain toko dan rumah gitu ya. Terus ini skupnya Bu Reni ya. Skupnya Bu Reni, ini yang jelaskan Bu Reni, terus gambarnya di A3 disepakati terus. Ya, terus ya ini materinya Bu Reni. Oke, saya jelaskan penduduk akhir ya. Produk akhirnya ini, jadi setidaknya ada sekitar ini ada MK SPA di sini, ada MK struktur lantai banyak, sama MK menggambar digital, sama satu lagi itu DPA ya, kalau nggak salah ya, kok ada dimasukin di sini DPA. Ini ya DPA, oh ya sorry. Ini ya, jadi kalian membuat ini sebenarnya untuk memaksimalkan ini ya, tugas studio ya. Jadi kemarin itu di beberapa periode sebelumnya itu tugas studio itu terpisah-pisah gitu ya. Jadi satu produk studi perancangan arsitektur itu membuat tugas besar sendiri, terus MK struktur lantai banyak dia membuat tugas sendiri, terus lainnya terpisah-pisah gitu ya, utilitas buat sendiri gitu ya. Jadi akhirnya kemarin sempat saya kasih umpan balik itu mungkin jadi nggak maksimal, mereka nggak bisa sampai ke market gitu ya, nggak bisa sampai maksimal karena itu karena beda-bedanya dari tema-tema dari tugas besarnya. Jadi di semester ini dicoba di ini ya diasimilasikan jadi satu tema, jadi produknya itu satu, tapi memiliki kelengkapan yang bermacam-macam gitu ya, standar kelengkapan yang macam-macam dan itu dibagi menjadi MK-MK yang mendukung dari studio itu sendiri. Berarti nanti ini asistensinya ini nanti bisa ke saya dan Bu Suheria ya untuk gambar set plan, gambar denah, tampak, potongan, visual ini ya. Ini saya kasih komen dulu ini ekstensinya. Kalau yang struktur lantai banyak ini asistensinya ke Pak Matin ya. Terus ini ke saya saja. Asistensi. Terus ini ke Bu Reni. Oke. Nah, karena ini digabungkan dengan MK-nya menggambar digital ya. Jadi harapannya di periode sekarang itu kalian sudah menggunakan AutoCAD ya. Jadi nanti ini produk gambar ini semuanya itu formatnya AutoCAD ya. Jadi makanya saya coba perbanyak untuk menggambarnya dulu, biar nanti kalian untuk menggambar sisi-sisi ini ya gampang aja ya. Kalau AutoCAD kan bisa di copy gitu ya. Jadi nggak harus digambar manual-manual lagi gitu ya. Tinggal misalnya mau gambar pondasi berarti kan di copy terus nanti di spesifik pakai mana yang pondasi, gambar pondasi gitu ya. Kalau nanti untuk gambar tangga atau struktur-struktur yang lain nanti minta Pak Matin ya untuk referensi ya. Kalau memang belum dikasih sama Pak Matin sampai menjelang UTS nanti minta ke saya aja, nanti saya kasih terkait gambar-gambar rencana yang ini ya mendukung kelengkapan struktur ya. Kalau untuk titik lampu nanti saya kasih contohnya juga, jadi kalian menggambar atau mendesain itu ada contohnya ya, jadi nggak ada rujukannya, nggak ada standarnya gitu ya. Jadi kembali saya ingatkan untuk kemarin modul kelengkapan gambar yang punyanya PUPR itu dibaca lagi ya, dibaca lagi standar untuk legenda di mana, terus garis-garis yang kita pakai arsir sama hatchingnya itu dipelajari ya. Nanti kita coba nanti setelah ini baru kita menggambar arsitektur ya, menggambar digital. Oke, ini ada Ken sama Nurul ya yang baru gabung ya. Mungkin saya ulangi sebentar ya untuk yang dua ini biar nggak ketinggalan jauh. Nurul sama Ken, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, Ken.
Nyimak nggak, Ken? Oke, nanti Nurul kasih tahu ke Ken ya. Jadi ini ya, ini tugas besarnya SPA 3 itu ini ya. Dengar Pak, dengar. Ya, jadi rukonya, lokasinya itu di Ruko Bandar ya. Ini Bu Reni netapkannya di Ruko Bandar, lokasinya itu 10 kali 20. Terus ini ada ruang luarnya 10 kali 10. Yang bisa dibangun itu ini ya, untuk bangunannya yang ini saja. Yang ini saja. Kalau yang ini nggak boleh dibangun, tapi boleh kalian explore sebagai taman ya. Ruang terbukanya ya, maksudnya itu mau di landscape yang mau diolah boleh, tapi nggak boleh dibangun. Jadi hanya ini saja lahan yang mau dibangun. Boleh 10-20 dibangunnya, atau tadi Husna sempat diskusi, Husna ya, boleh nggak di explore ya, 9 kali 20 dipakai gitu ya. Terus 10-nya itu mau dipakai buat jalan ke belakang, itu boleh ya. Dan kemudian kanan kirinya ini nggak boleh dikasih bukaan. Yang boleh dikasih bukaan itu hanya depan sama ini ya, yang lahan kita ya. Tapi kalau dia jadi 9 kali 20, berarti lahan sini kan nggak mepet tembok sebelah ya. Itu boleh kalian explore ya. Mau diolah nanti 1 meternya ini juga boleh. Kemudian 10-20 ini terserah ya kombinasinya ya. Minimal 2 lantai. Kalian kombinasikan kantor, bawahnya kantor, atasnya rumah tinggal boleh. Bawahnya kantor, atasnya restoran juga boleh. Pokoknya dia ini ya, fungsinya beda ya, komersial, terus perdagangan, restoran, rumah tinggal, atau perkantoran ya. Tadi ada pertanyaan dari Tiffany, apakah boleh bawahnya toko, atasnya toko juga? Nggak boleh ya, jadi jawabannya nggak boleh. Jadi kalau bisa bawahnya toko, atasnya restoran gitu ya, atau rumah tinggal gitu ya. Oke, ini untuk produk luarannya, di MK SPA 3 itu cuma 3 ini aja ya, hanya 5 saja luarannya, gambar set plan, nanti kita gambar pakai AutoCAD, set plan-nya, denah, tampak potongan, nama visual, nanti ini masuknya ke Pak Matin ya. Terus kalau yang ini nanti, ini bisa dikerjakan di 2 minggu sebelum final juga nggak apa-apa ini. Jadi MK ini sebenarnya nggak begitu sulit, jadi nanti bisa kita selesaikan di 2 minggu sebelum UAS juga nggak apa-apa. Tapi paling enggak ini nanti kalian asistensi ke Bu Reni ya. Jadi misalnya kalian mau bikin denah seperti ini gitu, nanti diasistensikan ke Bu Reni. Nanti setelah dari Bu Reni udah disetujui gitu ya, saya mau pakai konsep bawah restoran, atasnya ruko gitu, baru nanti di minggu depannya baru kita mulai menggambar ini ya, yang denah tanpa potongan gitu ya. Jadi nanti untuk menghindari ini ya, pemahaman kalian, jadi saya maunya nanti setiap pertemuan kita gambar set plan gitu ya, gambar set plannya dulu, atau kalau kalian sudah nyicil gambar denahnya nanti bisa didiskusikan gitu ya, diasistensikan segala macam. Jadi kayak kemarin saya kasih contoh itu sebenarnya untuk kalian berlatih ya. Jadi kalau menggambarnya menunggu saya mungkin nanti agak lama ya. Maksudnya lama itu progresnya lama. Jadi nanti saya kasih contoh dulu, kalian menggambar seperti itu, nanti pas di kelas nanti kalian tanya ya, diskusi gitu. Kalau kesulitan bikin hatchingnya atau kesulitan dimensi, format dimensinya segala macam nanti di kelas ya, dibahas ya. Oke, untuk produk akhir sama penjelasan tugas besarnya, ada pertanyaan nggak, Nurul sama Ken? Kalau yang lain belum, Pak. Belum ya, Nurul? Cuma itu tadi gambar visualisasi 3D pakai apa, Pak ya? Visually 3D ini, nah ini agak rancu ya, karena kita kan, kalian kan belum ini ya, belum MK arsitektur, menggambar digital ini ya, untuk Arsiket ya, jadi kalian belum belajar 3D pakai software ya. Jadi ini nanti deh saya diskusi dulu sama
sama pengampu yang lainnya, Bu Reni ya. Harusnya itu menggambarnya pakai manual dulu, baru nanti digambar pakai AutoCAD perspektif gitu aja deh. Nggak usah gambar 3D di AutoCAD-nya, tapi gambarnya perspektif di AutoCAD. Oh, oke, siap. Lebih susah lagi kalau gitu. Nurul, ada yang mau didiskusikan, Nurul? Enggak, Pak, udah paham. AutoCAD-nya udah diinstal, Nurul? Udah, Pak. Udah ya, oke. Nanti habis ini kita menggambar digital ya. Oke, ini ternyata masih ada lanjutannya. Oke, ini nanti saya kasih ke kalian ya. Jadi kalian tahu mana yang masuk ke saya, mana ke Pak Martin, nanti mana lagi yang ke saya dan mana ke yang Bu Reni ya. Ini ya. Oke, ini ada kriteria penilaiannya ya. Ini biasanya SPA penilaiannya sampai ini. Kelengkapan produk, konsep desain, kreativitas. Oh iya. Ini harusnya udah dijabarin sama Bu Reni ya. Terkait dikerjakan waktu itu 2 minggu. Gambar kerja. Oke lah, paling tidak kita ada ini ya 12 minggu untuk pengerjaannya. Tapi sebenarnya bukan 12 minggu ya. Untuk satu semester tuh harusnya 16 ini ya, 16 pertemuan ya sampai UAS itu. Jadi sebenarnya kita bisa maksimalkan 16, tapi 12 minggu tuh minimal ya. Minimal perkuliahan itu 12. Oke, habis. Tidak ada yang mau didiskusikan terkait tugas besarnya studio ini? Nanti studio sama ya, seperti ini ya. Jadi seperti kemarin yang di MK yang di saya, itu seperti kemarin ya, yang kita analisa tapak gitu ya. Jadi kalau gambarnya itu udah saya paraf gitu ya, disetujui gitu ya. Nanti kan kalian menggambar gitu ya. Nanti di print gitu ya. Nanti kalau udah disetujui gambar set plan-nya kalian lanjut ke denah gitu ya, asistensinya gitu ya. Jadi nanti 5 gambar itu didapat paraf persetujuan nanti ini ya dari pengampunya. Jadi misalnya nanti sama Pak Martin nanti diajuin gambar-gambarnya mana yang udah dapat paraf itu udah selesai ibaratnya gitu ya, tinggal gambar-gambar yang belum dapat paraf gitu ya. Jadi saya di ini patokannya bukan tugasnya dikumpulin ya. Jadi tugas itu dikerjakan, gambar itu dikerjakan, terus ada proses pembimbingan di sana ya. Ada asistensi minimal 2 kali atau 3 kali kalian asistensi. Kalian kan nanti dapat feedback ya. Jangan kalian menggambar seperti ini, oh ada regulasi yang nggak boleh seperti ini, kalian harus gambarnya ini ukurannya sekian-sekian gitu ya. Jadi konsepnya ini bukan tugasnya dikerjain terus nanti dikumpulin di akhir UAS, tapi ini di sistemnya seperti analisa tapak kemarin. Jadi 2 minggu kita ngerjain set plan, nanti udah selesai, nanti di paraf selesai, baru lanjut ke gambar-gambar lainnya gitu ya. Jadi setiap proses itu kalian dapat pengetahuan dan kalian dapat approval gitu ya. Oke, ada yang mau diskusi lagi terkait yang ini produk akhirnya nanti? Kalau tidak ada kita ini udah sejam ya. Nanti kita coba ke MK selanjutnya ya, menggambar digital ya. Oke. Kalau gitu saya tutup dulu untuk MK Studio Perancangan Arsitektur 3 ya. Sebentar saya close dulu.